Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Claudia Engelina Litrial dengan NIM 2001614 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa itu sendiri terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, gangguan menyimak, yang kedua, gangguan berbicara, yang ketiga, gangguan membaca, dan yang terakhir, gangguan menulis. Yang pertama ada gangguan menyimak. Gangguan menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan lambang-lambang bahasa lisan dengan sungguh-sungguh, penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan secara nonverbal. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan menyimak terdapat 8 faktor. Yang pertama ada faktor fisik. Faktor fisik ini faktor yang berasal dari luar tubuh dari penyimak itu sendiri, seperti gangguan pada fisik atau tubuh penyimak seperti gangguan pendengaran, gangguan dalam melihat sesuatu hal, dan lain sebagainya. Yang kedua ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini faktor yang berasal dari dalam diri seorang penyimak seperti mental, daya fokus penyimak, dan daya ingat dari diri seorang penyimak itu. Yang ketiga ada faktor pengalaman. Faktor pengalaman ini berkaitan dengan kurangnya atau belum adanya pengalaman sedikit pun dalam bidang yang akan disimaknya, atau dapat membuat kurangnya minat seseorang dalam hal menyimak. Yang keempat ada sikap. Faktor sikap, kebanyakan orang akan bersikap menerima hal-hal yang menarik dan menguntungkan bagi dirinya, tetapi bersikap menolak pada hal-hal yang tidak menguntungkan terhadap dirinya. Yang kelima ada motivasi. Faktor motivasi ini kebanyakan menyimak melibatkan sistem penilaian dari diri kita sendiri. Kalau kita memperoleh sesuatu yang berharga, maka seorang penyimak itu akan memiliki motivasi di dalam dirinya. Yang keenam ada jenis kelamin. Jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki memiliki daya simak yang berbeda. Yang ketujuh ada faktor lingkungan, dan yang kedelapan ada peranan dalam masyarakat. Yang kedua ada gangguan berbicara. Gangguan berbicara merupakan sebuah keterampilan kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengapresiasikan atau menyampaikan ide, pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan kepada orang lain. Dalam gangguan berbicara terdapat 3 kategori. Yang pertama ada gangguan mekanisme berbicara yang berimplikasi pada gangguan organik. Mekanisme berbicara adalah suatu proses ucapan atau perkataan oleh kegiatan terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut serta kerongkongan dan paru-paru. Gangguan berbicara ini dapat dibagi lagi menjadi empat bagian. Yang pertama gangguan akibat faktor kelainan paru-paru atau pulmonal. Yang kedua gangguan akibat faktor laringan atau gangguan pada pita suara yang dihasilkan menjadi serak atau hilang sama sekali. Yang ketiga, gangguan akibat faktor lingual. Dan yang keempat, gangguan akibat faktor resonansi. Yang kedua, ada gangguan akibat multifaktorial. Gangguan akibat multifaktorial ini berbagai faktor bisa terjadi dalam gangguan tersebut. Yang pertama, gangguan serampangan atau biasa dikenal dengan bicara dengan cepat sekali. Yang kedua berbicara propulsif, dan yang terakhir berbicara motif atau mutisme. Dan yang ketiga kategori dalam gangguan berbicara ini ada gangguan psikogenik. Gangguan psikogenik ini terjadi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama berbicara manja, yang kedua berbicara kemayu, yang ketiga berbicara gagap, dan yang terakhir berbicara latah. Yang selanjutnya gangguan membaca. Gangguan membaca ini sangat erat kaitannya dengan disleksia, akleksia, dan akrafia.
Faktor penyebab kesulitan menulis terbagi menjadi 3. Yang pertama, kesulitan dalam motorik halus atau fine motor problem. Yang kedua, ada kesulitan persepsi koordinasi visual motorik atau dikenal dengan visual motor perception problem. Dan yang terakhir, kesulitan visual memory atau visual memory problem. Dalam kemampuan ini terbagi sangat erat kaitannya dengan disleksia, yaitu hilangnya kemampuan untuk membaca dan menulis. Yang kedua, akleksia, hilangnya kemampuan untuk membaca. Yang terakhir ada akrafia, hilangnya kemampuan untuk menulis. Yang terakhir ada gangguan menulis. Gangguan dalam keterampilan menulis ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, takutnya untuk memulai sesuatu hal. Yang kedua, tidak tahu kapan harus memulai. Dan yang ketiga, pengorganisasian. Dan yang terakhir adalah gangguan dalam berbahasa. Menurut Lerner, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan anak untuk menulis. Yang pertama ada motorik, yang kedua ada perilaku, yang ketiga ada persepsi, yang keempat ada memori, yang kelima ada kemampuan melaksanakan cross-modal, yang keenam penggunaan tangan yang dominan, yang ketujuh kemampuan memahami instruksi. Anak yang perkembangan motoriknya belum matang atau mengalami gangguan akan mengalami kesulitan dalam menulis. Tulisannya tidak jelas, terputus-putus, atau tidak mengikuti garis. Anak yang hiperaktif atau perhatiannya mudah teralihkan dapat menyebabkan pekerjaan terhambat, termasuk pekerjaan menulis. Anak yang terganggu persepsinya dapat menimbulkan kesulitan dalam menulis. Jika persepsi visualnya terganggu, anak mungkin akan sulit membedakan bentuk-bentuk huruf yang hampir sama seperti huruf B dan D, atau P dan Q, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai gangguan berbahasa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.